Nah, mari kita langsung masuk ke inti persoalan. Pernahkah Anda berpikir, jangan-jangan Perang Dunia Ketiga itu sebenarnya sudah dimulai ya? Dalam penjelasan hari ini, kita akan melihat dunia murni dari sudut pandang seorang penganalisis geopolitik yang mengkaji langkah-langkah kuasa besar dunia. Kita akan membedah kerangka kerja strategis yang sangat objektif dari Profesor Jiang yang memetakan ketegangan global secara sistematis. Jadi, kita tidak akan terbawa emosi berita harian, melainkan menganalisis pergerakan taktis di atas papan catur raksasa dunia. Oke, mari kita selami peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari menganalisis percikan konflik Timur Tengah, kemudian beralih mengkaji strategi kuasa-kuasa besar, lalu memetakan titik pertembungan maritim global, melihat ramalan konflik masa depan, dan diakhiri dengan potensi kejatuhan era unipolar. Sesederhana itu, mari kita mulai. Bagian pertama, percikan konflik Timur Tengah, di mana kita fokus pada analisis geografi dan taktik tentara. Kita perlu mundur sejenak dari peristiwa-peristiwa yang emosional dan melihat bagaimana topografi dasar membentuk sebuah grand strategy. Coba pikirkan bagaimana letak geografis itu benar-benar mendikte hidup matinya sebuah operasi militer. Sebagai contoh, di tahun 2003, militer AS bisa dengan sangat cepat menaklukkan Irak lewat taktik shock and awe. Kenapa? Karena Irak itu pada dasarnya adalah padang pasir yang rata, sangat terdedah kepada serangan udara kilat. Tapi tunggu dulu, coba bandingkan dengan Iran. Iran itu ibarat satu benteng pegunungan raksasa. Landscape seperti ini sangat ideal untuk peperangan serang hendap atau perang gerilya berpanjangan. Dan dari situlah lahir apa yang disebut sebagai strategi mosaik. Iran sangat paham kalau mereka berhadapan dengan militer yang memiliki teknologi pengawasan terbaik di dunia. Jadi apa solusi mereka? Desentralisasi total. Mereka menggunakan taktik pertahanan desentralisasi yang dipecah ke dalam 31 tentara lokal yang independen. Tujuannya adalah untuk menetralisir pengawasan musuh dan memaksa mereka masuk ke dalam perang atrisi yang menguras tenaga. Karena tidak ada satu pusat komando tunggal, sistem ini mustahil dihancurkan dalam satu pukulan. Mari kita beralih ke bagian kedua, strategi kuasa-kuasa besar. Mari kita lihat bagaimana semua elemen ini terbangun di atas papan catur global. Kalau kita petakan kuasa-kuasa besar ini secara objektif, kita bisa melihat dengan jelas rasionalitas mereka. Seperti melihat raja, ratu, dan vektor serangan mereka di papan catur. AS, dengan sistem demokrasinya, beroperasi untuk mengekalkan hegemoni, terutama sistem petrodolar, menggunakan keunggulan teknologi, dolar, dan media. Di sisi lain, Rusia dengan pendekatan autokrasinya menjalankan strategi Rom ketiga, memaksimalkan keunggulan size geografi dan artileri mereka. Lalu ada Israel, melalui gabungan demokrasi dan teokrasi, menggerakkan proyek Israel Raya, memanfaatkan intelijen Mossad dan sokongan diaspora. Dan Iran, sebuah negara teokrasi yang ingin menguasai dunia Islam, memanfaatkan jaringan proksi, geografi dan pasukan drone. Masing-masing pemain bergerak dengan sangat rasional demi kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya, bagian ketiga, titik pertembungan maritim global. Karena sejujurnya, pertarungan nyata untuk kelangsungan hidup ekonomi itu terjadi di lautan kita. Coba perhatikan lokasi-lokasi perairan sempit ini. Selat Hormuz adalah jalur krusial yang mengawal tenaga GCC dan baja. Lalu, Selat Melaka. Ini adalah urat nadi mutlak bagi laluan perdagangan menuju Asia Timur. Jangan lupakan terusan Panama, dan pastinya Laut Hitam yang menjadi titik nadi untuk ekspor biji-bijian dari Odessa. Mengontrol jalur-jalur sempit ini berarti mendikte aliran energi global, makanan, dan sistem petrodolar itu sendiri. Intinya begini, mengawal titik tercekik maritim bermakna mengawal aliran tenaga global dan nyawa ekonomi sesebuah negara. Makanya, kita melihat taktik sekatan laut oleh armada AS seringkali berbenturan dengan apa yang kita sebut sebagai armada bayangan atau shadow fleet milik Rusia. Ribuan kapal tanker yang bergerak menghindari sekatan antara bangsa. Ini benar-benar permainan kucing dan tikus di level yang paling ekstrem. Nah, apa yang sangat menarik dari analisis ini ada di bagian keempat, ramalan konflik masa depan. Berdasarkan pergerakan taktis tadi, apa uncuran strategik dari Profesor Jiang? Berdasarkan kerangka yang ketat, beliau menyusun prediksi berantai yang sangat tajam. Pertama, kemungkinan besar pelaksanaan draft ketenteraan di AS jika konflik berlanjut. Kedua, munculnya struktur negara di mana orang awam dipantau secara penuh oleh AI. Ketiga, pencapaian proyek Israel Raya seiring perubahan dinamika wilayah. Dan keempat, pertembungan di Asia Timur yang diprediksi akan segera memuncak. Mari kita perbesar sedikit soal Asia Timur tadi. Saat kuasa besar dunia sedang terdistraksi di Eropa dan Timur Tengah, kawasan lain menjadi sangat rentan.
Kita melihat potensi resiko sekatan perdagangan di Taiwan, lalu perebutan kawalan yang sengit di Selat Melaka, dan tentu saja Korea Utara yang berpotensi mengambil kesempatan untuk memeras ugut Korea Selatan ketika perlindungan di wilayah tersebut sedang terbagi. Dan tolong perhatikan angka ini, 33%. Untuk memberi Anda sedikit perspektif, ini merujuk pada kepentingan strategis dari Odessa. Kalau Rusia berhasil mengamankan Odessa, mereka pada dasarnya akan mengawal sekitar 1/3 daripada bekalan karbohidrat dunia. Bayangkan itu bukan sekedar memenangkan wilayah, itu sama dengan mengawal secara langsung rantai pasokan pangan global. Jadi, apa makna semua konflik berantai ini? Kita melangkah mundur di bagian kelima, kejatuhan era unipolar, untuk melihat pengulangan kitaran sejarah yang lebih besar. Untuk memahami apa yang sedang terjadi, Profesor Jiang menggunakan analogi historis yang brilian. Keruntuhan zaman Gangsa atau Bronze Age Collapse. 3.000 tahun lalu, empire-empire purba runtuh secara serentak dan mendadak. Kenapa? Karena kombinasi maut dari peperangan, kebuluran, dan kebanjiran pelarian. Analisis ini memperingatkan bahwa empire adikuasa saat ini menghadapi titik retak yang sama persis, didorong oleh beban hutang dan campur tangan militer yang melampaui batas. Tapi tahu tidak, di tengah semua perhitungan makro geopolitik yang berat ini, pesannya sangat manusiawi. Seperti yang dikutip, apabila empire runtuh, kita perlu bersatu sebagai komuniti untuk bertahan dan membawa harapan. Disinilah semuanya kembali pada kita. Ketika struktur kekuatan global sedang goyah, ketahanan sebenarnya itu ada di peringkat lokal, di dalam komuniti tempat kita tinggal, saling menyokong. Yang akhirnya membawa kita pada satu persoalan besar penutup ini. Setelah melihat semua strategi dan titik pergeseran di papan catur global ini, tanyakan pada diri Anda. Adakah komunitas Anda bersedia menghadapi anjakan global yang bakal tiba ini? Pengetahuan adalah langkah pertama menuju kesiapsiagaan. Jadi teruslah belajar dan pahami dunia di sekitar Anda. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan hari ini dan sampai jumpa di analisis berikutnya.